Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Fadilah Hermawan dan teman saya Devita. Hari ini kami akan menjelaskan harmonisasi peraturan perpajakan, itu membedah nomor 7 tahun 2021, khususnya perpajakan pertambahan nilai. Oke, mari kita mulai. Pertama kita akan membahas runtutan perubahan undang-undang perpajakan, khususnya pertambahan nilai. Yang pertama itu nomor 8 tahun 1983, itu tentang perpajakan pertambahan nilai barang dan jasa dan juga pajak penjualan atas barang mewah. Nah, yang kedua yaitu adanya revisi di tahun 2009, itu nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983. Nah, yang terakhir ini di tahun 2021 itu ada nomor 7 tahun 2021, itu tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oke. Nah, kita harus mengetahui nih mengapa undang-undang HPP ini tercipta gitu. Ini itu ada latar belakangnya. Yang pertama, adanya si efisiensi PPN di Indonesia. Indonesia hanya berhasil mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang harusnya bisa dipungut. Hal ini dikarenakan masih adanya barang dan jasa yang belum tercatat di dalam sistem di pemerintahan. Selain itu, adanya kegagalan dalam pengumpulan PPN. Ini disebabkan banyaknya fasilitas PPN yang diberikan oleh pemerintah. Nah, lalu adanya memperluas basis pemajakan. Non BKP dan non JKP itu dialihkan menjadi BKP dan JKP. Itu untuk memperluas basis pemajakan. Beberapa kriteria fasilitas yang sebelumnya dibebaskan itu dikurangi. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah objek pajak yang dikenakan PPN dan mengurangi jumlah fasilitas yang diberikan pemerintah gitu. Nah, yang terakhir, yang ketiga adanya tingginya tax expenditure. Nah, tingginya expenditure ini di tahun 2019 sebesar 65%. Apa sih itu tax expenditure itu? Expenditure itu potensi kerugian yang dialami pemerintah atas potensi pengambilan pajak di masyarakat seperti itu. Nah, lalu di sini ada pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN. Nah, fasilitas pembebasan PPN ini di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu diberikan terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. Nah, untuk fasilitas yang tadi disebutkan itu khusus untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil. Nah, itu tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial. Nah, ini di sini ada yang kedua, ada pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN. Ini diberikan agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, serta dengan tepat menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Yang ketiga, ada perluasan basis PPN. Tujuan perluasan basis PPN ini untuk mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan, terutama dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sambil tetap menjaga sistem perpajakan yang adil dan memiliki kepastian hukum. Nah, di sini ada beberapa jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Nah, di tahun 2009, kita balik lagi ke tahun 2009, undang-undangnya itu yang tidak jenis barang yang tidak dikenakan PPN itu pertambangan, itu ya hasil pertambangan, hasil pengeboran itu kecuali batu bara itu tidak dikenakan. Lalu kebutuhan pokok itu seperti beras, minyak itu tidak dikenakan juga. Lalu ada makanan dan minuman itu yang dikonsumsi langsung atau dibawa pulang dan disajikan di hotel, restoran, dan sejenisnya itu tidak dikenakan karena itu merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Yang keempat yaitu ada barang berharga, itu seperti emas, uang, dan surat berharga itu di tahun 2009 tidak dikenakan PPN. Namun itu berubah pada tahun 2021 atau harmonisasi perpajakan, yang dikenakan pajak itu sekarang pertambangan dan kebutuhan pokok.
Nah, namun kebutuhan pokok ini bebas terbatas. Nah, jadi tidak dipungut secara selektif gitu dan terbatas seperti itu. Nah, ini kalau lebih gampangnya yang merah itu yang akan dikenakan barang yang dikenakan pajak di Undang-Undang HPP ini. Seperti itu. Nah, lalu ada jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Ini akan dijelaskan oleh teman saya Devita. Nah, untuk jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, berdasarkan Undang-Undang HPP Bab 4 Pasal 4A Ayat 3, itu ada yang dihapus, ada yang bebas terbatas, dan juga ada yang dibebaskan. Nah, dulunya itu kan non-JKP ya. Sekarang itu ada yang dihapus, yaitu diantaranya itu jasa pengiriman surat dengan perangko, ada jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, ada jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Nah, untuk yang bebas terbatas ini ada diantaranya jasa angkutan umum di darat dan air, serta udara dalam negeri. Kemudian ada jasa pelayanan kesehatan medis, ada jasa pelayanan sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan lain sebagainya. Lalu ada jasa asuransi, ada jasa keuangan, jasa pendidikan, dan jasa tenaga kerja seperti jasa pelatihan tenaga kerja gitu. Nah, seperti itu. Lalu ada yang dibebaskan. Ini diantaranya adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Kemudian ada jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, kemudian ada jasa boga atau catering, karena kan di sini merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, lalu ada tarif pajak pertambahan nilai. Nah, berdasarkan Undang-Undang HPP Bab 4 Pasal 7 Ayat 1, sini ada beberapa perubahan tarif PPN. Nah, di Undang-Undang KUP ini dulu tarif PPN itu berlaku 10%. Nah, berlakunya itu hingga tanggal 31 Maret 2022. Nah, untuk yang 11% ini berlaku sejak 1 April 2022 hingga nanti tanggal 31 Desember 2024. Nah, di sini diatur dalam Undang-Undang HPP. Nah, kemudian untuk yang 12% ini berlaku paling lambat itu nanti tanggal 1 Januari 2025. Nah, kenapa sih pemerintah itu tidak langsung aja gitu mengajukan kenaikan tarif PPN itu ke 12%? Kenapa harus 11% dulu? Nanti juga kan akan berlaku yang 12% gitu. Nah, awalnya pemerintah juga mengajukan kenaikan tarif PPN itu 12%. Namun, ketika DPR mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan-pandangan dari masyarakat, maka dengan pemerintah bersepakat bahwa untuk kenaikan tarif PPN itu dilakukan secara bertahap gitu. Maka diberlakukan 11% terlebih dahulu. Kenapa? Untuk apa gitu? Nah, untuk menjaga pemulihan ekonomi di Indonesia gitu. Nah, kenapa juga gitu yang tarif PPN yang 11% ini berlaku di 1 April 2022, sedang kenapa nggak 1 Januari 2022 aja gitu, sedangkan kan yang 12% itu mulai berlakunya di 1 Januari 2025 gitu. Nah, kenapa? Karena kan untuk proses kenaikan tarif ini memerlukan waktu, terus persiapan administrasi juga, terus butuh sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat menerima gitu dan tahu. Nah, maka untuk setelah proses itu semua selesai mungkin maka berlaku yang 11% ini di 1 April 2022. Nah, untuk yang 12% ini karena kan udah dirancang sedemikian rupa di Undang-Undang HPP ini sejak tahun-tahun ini gitu. Maka yang 12% ini langsung aja di 1 Januari 2025 gitu. Kan udah direncanakan. Nah, pemerintah itu boleh merubah tarif PPN itu
minimal atau paling rendah itu 5% dan maksimal atau paling tinggi itu 15%. Nah, kemudian ada tarif PPN sebesar 0%. Nah, ini adalah pajak ekspor, baik itu ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, ataupun juga ekspor jasa kena pajak. Pokoknya tarif PPN ekspor itu 0%, kecuali yang 5 komoditi. 5 komoditi ini dikenakan tarif PPN maksimal 60%. Yang 5 komoditi ini contohnya itu kayu, rotan, kulit, CPO dan produk turunannya seperti minyak kelapa sawit, lalu ada mineral seperti tembaga, nikel, timah, dan lain sebagainya. Nah, itu yang 5 komoditi itu dikenakan tarif supaya tidak terus-menerus diekspor keluar gitu. Karena kan yang 5 komoditi ini adalah barang-barang langka gitu, komoditi langka. Nah, untuk kemudahan dalam pemungutan PPN untuk barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu dengan ketentuan PKP ini punya peredaran usaha dalam 1 tahun buku itu tidak melebihi jumlah tertentu, terus melakukan kegiatan usaha tertentu dan melakukan penyerahan BKP atau JKP tertentu. Nah, ini dikenakan tarif PPh ralat, dikenakan tarif final seperti 1%, 2%, atau 3%. Yang ini tuh udah diatur di dalam PMK atau Peraturan Menteri Keuangan. Nah, jadi atas pajak masukan perolehan dari BKP atau JKP ini, maka tidak dapat dikreditkan karena bersifat final. Contohnya itu adalah PKP yang punya usaha atau peredaran kurang dari 4,8 miliar. Nah, seperti tadi kan kurang dalam 1 tahun buku itu kurang dari jumlah peredaran tertentu. Nah, ini kurang dari 4,8 miliar contohnya itu. Nah, terus melakukan penyerahan seperti melakukan jasa penyerahan pengiriman paket, terus jasa biro perjalanan wisata. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dikoreksi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.